Kisah Aditya, anak bos besar, yang berpura-pura miskin. Episode 384. Bebas iklan. Ahmad tidak pernah menyangka. Tangan Aditya begitu kuat, kerahnya ditarik, dan sulit baginya untuk bernapas. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ahmad tidak bisa lagi tenang. Dan bertanya pada Aditya dengan gugup. Sudah ku bilang. Selanjutnya kamu akan menyesal, Aditya berkata dengan dingin. Dan kemudian dengan genggang pistol jenis Umarex, dia pukul jidatnya. Lumayan keras, hingga membuat Ahmad sempoyongan. Hal itu tidak dapat dihentikan lagi. Rasa sakit yang dirasakan Ahmad sangat dalam, hingga membuatnya menangis. Karena kecenutan itu, gimana? Kamu masih mau lagi? Jujur gua akui keberanian lo mengancam gua, kata Aditya menatap Ahmad dengan dingin, dan berteriak padanya. Seperti yang dikatakan Aditya, Ahmad sangat menyesalinya. Sekarang dia mulai berpikir bahwa mengirim seseorang untuk memasang bahan peledak kecil di mobil Aditya akan membuat Aditya takut. Jadi dia datang untuk bernegosiasi dengan Aditya dengan cara yang sombong. Namun siapa sangka, Aditya akan begitu galak dan malah memukulinya tanpa welas asih. Sekarang pergelangan tangan kanannya patah, dan hidungnya pun bernasib sama. Bahkan jika dia ingin melawan Aditya, kekuatannya tidak memungkinkannya. Semakin Ahmad memikirkannya, dia menjadi semakin frustrasi. Dia memelototi Aditya dengan tajam, dan berteriak, Aditya, keterampilan apa yang kamu miliki? Jika kamu berhasil dalam serangan diam-diam, apakah aku akan melakukan serangan diam-diam, lalu kamu mengirim seseorang untuk diam-diam memasang bom di mobilku? Jadi itu adil? Aditya mencibir memandang. Ahmad tidak bisa berkata-kata. Ketika ditanya oleh Aditya, memang apa yang dia lakukan sangat memalukan. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa tertawa. Ahmad mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah, dan berteriak keras kepada Aditya. Kamu sudah bertingkah seperti beruang, dan kamu masih mengancamku. Aditya mendengus dingin dan memukul wajah Ahmad dengan 2 pukulan lagi. Ahmad dipukuli habis-habisan oleh Aditya, dan pangkal hidungnya patah total. Rasa sakit itu membuat penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Oke, Aditya, kamu akan menyesalinya. Ahmad melolong putus asa, tidak lupa mengucapkan kata-kata tajam. Aditya tidak ingin menyiksa orang. Ini karena Farah masih mengawasi dari mobil. Dan Aditya tidak ingin Farah ketakutan. Faktanya Farah sangat ketakutan. Pada saat ini, wajah Ahmad berlumuran kecap, pangkal hidungnya robek. Tapi robek itu bukan karena pukulan, melainkan pada dasarnya sudah cacat sejak lahir. Seorang pemuda yang sangat tampan, setelah memprovokasi Aditya, dia tiba-tiba mengubah karakternya. Aditya tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba teringat pada April. Kelompok pembunuh api merah telah menyusup ke kota Manado. Ruben dan Martin mungkin juga berada di kota Manado. Aditya mengkhawatirkan Farah dan April, karena Farah ada di sisinya. Mereka sangat aman, tetapi April mungkin tidak memikirkan hal ini. Aditya segera menelepon tim operasi khusus. Tuan Aditya, seorang anggota tim operasi khusus, bernama Karisman bawahan Rizal, menjawab panggilan tersebut. Dia adalah anggota tim operasi khusus yang memimpin tim Tanah Toraja. Hari ini, kita mendukung Aditya. Bawa orang rumah, dan jagalah dengan ketat, Aditya berkata dengan suara yang dalam. Ya Karisman. Setuju. Lalu menutup telepon. Aditya cukup yakin dengan anggota pasukan khusus di bawah Rizal ini. Jika dia menyerahkan tugas kepada mereka, tidak akan ada yang salah. Setelah mengaturnya, Aditya merasa jauh lebih santai, tetapi ketika mata Aditya tertuju pada wajah Ahmad, dia menemukan senyum manis. Tiba-tiba muncul di wajah anak laki-laki itu, dan dia mengerutkan bibirnya. Aditya masih mengamati dengan cermat ekspresi Ahmad, dan dia merasakan ada yang tidak beres. Mengapa kamu tertawa? Aditya bertanya dengan dingin. Ahmad benar-benar lemah. Meski sakitnya perih, anak laki-laki itu tetap menyeringai dan terlihat sangat menjengkelkan. Apakah kamu bisu? Aku bertanya padamu, Aditya berkata dengan marah. Pistol di tangannya menunjuk ke pipi Ahmad, dan memukulnya kembali.
Ahmad menjerit kesakitan. Dua gigi besarnya patah. Dan pipinya bengkak. Anak ini tidak sungguh kuat. Mungkin dulu ibunya mengandung besi. Aditya, jika kamu berani, pukul aku sampai mati. Jika kamu memukulku sampai mati, kamu tidak akan pernah melihat adikmu lagi. Bahkan untuk seumur hidupmu. Ahmad berhenti dan meneriaki Aditya, sambil memuntahkan kecap dari mulutnya. Ketika Aditya mendengar ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Apakah sudah terlambat? Kelompok pembunuh api merah telah mengambil tindakan terhadap April. Aditya tidak bisa menahan perasaan cemas. Ketika memikirkan hal ini, maka dengan cepat, dia mengeluarkan ponselnya. Aditya menghubungi nomor ponsel April. Setelah menelepon dalam waktu lama, April tidak menjawab teleponnya. Dia menelepon ayah angkatnya, tapi disuruh mematikan. Telepon ini sudah berakhir. Hati Aditya terasa dingin. Dia memperkirakan sesuatu pasti telah terjadi pada saudara perempuan dan ayah angkatnya. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Aditya menjambak rambut Ahmad dan bertanya dengan marah. Ahmad mendengus saat melihat Aditya. Sangat gugup. Sepertinya, kamu juga punya kelemahan. Aku khawatir adikmu adalah kelemahanmu. Biar ku beritahu padamu Aditya. Jika kamu berani membunuhku, adikmu akan segera mati. Ahmad berkata dengan samar. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Mata Aditya memerah. Saat ini peluru telah terisi, dan pistol diarahkan ke kepala Ahmad. Suamiku, Farah, benar-benar tidak bisa duduk diam di dalam mobil. Dia keluar dari mobil, dan bergegas ke Aditya. Telapak tangannya berkeringat. Aditya tidak lagi terlalu peduli. Dia benar-benar ingin menghabisi Ahmad. Sialan, ini biarkan aku pergi segera, dan beri aku 500 miliar lagi. Mungkin adikmu akan baik-baik saja. Ahmad mengancam Aditya. Menahan keinginan untuk membunuh, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dilan. Datanglah ke Villa Jinsu segera. Aditya berkata pada Dilan. Ya Tuan Aditya. Dilan setuju. Setelah Aditya menutup telepon, dia menunggu Dilan tiba. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Dilan tiba di sini bersama beberapa orang. Aditya menyerahkan besar tigel di depan Dilan dan kemudian berkata, bawa istriku ke tempat Leo. Kamu harus memastikan keselamatannya. Dilan melihat pistol yang diserahkan oleh Aditya, dan kemudian melihat ekspresi Aditya saat ini. Dia segera menyadari bahwa situasinya serius. Tuan Aditya, apa yang terjadi? Dilan bertanya pada Aditya, dengan ragu dan menatap Ahmad yang menyedihkan itu. Lagi kelompok pembunuh api merah sudah mulai menimbulkan masalah. Jangan tanya lagi. Antar istriku ke tempat yang aman dulu, kata Aditya. Dimengerti, saya punya senjata di sini. Anda dapat membawa senjata ini. Dilan tidak mengambil pistol yang diserahkan Aditya. Aditya mengangguk, lalu berkata kepada Farah. Farah, pergilah bersama Dilan dulu. Dan jangan pergi kemanapun sebelum aku menjemputmu. Farah juga tahu betapa seriusnya situasinya. Dia memegang erat tangan Aditya dan berkata dengan cemas, suamiku, kamu harus berhati-hati. Aditya terasa panas dan dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia sedang memegang pistol di tangan kanannya dan menjambak rambut Ahmad dengan tangan kirinya dan menuntun anak laki-laki itu masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya, cerita ini pun bersambung pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya kawan. Terima kasih.